Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurrosidah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan tentang filsafat umum. Yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat menurut etimologi, yaitu filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta, suka, atau cenderung, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Yang kedua, filsafat menurut terminologi. Filsafat adalah sebuah kajian tentang sesuatu menggunakan pendekatan rasional atau akal atau logika dengan cara yang menyeluruh, sungguh-sungguh radikal dari berbagai sisi untuk menemukan kebenaran tertinggi dari objek kajian tersebut. Adapun pengertian filsafat dari beberapa ahli. Yang pertama dari Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang kedua dari Al-Farabi, filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan bahwa Allah, manusia, dan alam menjadi pokok penyelidikan. Yang ketiga dari Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Metode filsafat. Yang pertama, metode positivisme, yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat. Positivisme menekankan pada fakta-fakta melalui 3 cara, yaitu observasi, eksperimen, dan pengungkit. Yang kedua, metode fenomenologis, yaitu jenis penelitian kualitatif untuk mengungkapkan makna dari pengalaman suatu fenomena atau pengalaman yang sudah terjadi. Yang ketiga, metode kritis, yaitu menetapkan sekumpulan manusia sebagai subjek yang aktif dan berdasarkan dialek antar subjek peneliti sebagai pelaku. Selanjutnya ada tujuan filsafat. Yang pertama, agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan, serta menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri, dan dapat bersikap kritis. Yang keempat, agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri filsafat, yaitu yang pertama ada ciri universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada ciri tidak faktual, yaitu sesuatu yang spekulatif dengan membuat berbagai dugaan yang masuk akal tentang suatu hal, namun tanpa bukti karena telah melampaui batas dari fakta ilmiah. Yang ketiga, implikatif. Pemikiran filsafat selalu terdapat implikasi atau akibat, sehingga diharapkan akan dapat melahirkan pemikiran baru yang dinamis dan menyuburkan intelektual. Dan yang terakhir ada manfaat filsafat. Yang pertama, memahami diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua, dapat mendorong manusia agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, dengan belajar filsafat kita akan semakin mandiri.
Dan yang keempat, menggapai kebenaran terhadap suatu kenyataan. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.